Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah, NIM 2110110101043. Saya adalah mahasiswi aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Produksi Media Pembelajaran PAI. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Roihatul Jannah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 7. Selamat belajar. Kita akan belajar bab Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik, kalian dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Materi pertama kita adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab atau Al-Quran ini kepadamu atau Muhammad, melainkan engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Materi kita selanjutnya adalah bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lam. Hurufnya ada 14, yaitu ta, tha, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun. Contohnya, Ar-Rahmani dibaca Ar-Rahman, alif lam diikuti huruf ro. As-Sama'i dibaca As-Sama, di mana alif lam diikuti huruf sin. Dan An-Naimi dibaca An-Naim, di mana alif lam diikuti huruf nun. Selanjutnya, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Hurufnya ada 14, yaitu alif, ba, hoin, ha, ja, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya, alhamdulillahi dibaca alhamdulillah, di mana alif lam diikuti huruf ha. Dan ghairil maghdubi alaihim dibaca al-maghdubi, di mana alif lam diikuti huruf mim. Materi selanjutnya yaitu memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64.
Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Materi selanjutnya yaitu posisi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Perbedaan sunnah, hadis, khobar, dan asar. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula para ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Dan asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, fungsi hadis. Yang pertama, bayan al-takrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir, yaitu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan tahsis atau penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan al-tashri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang keempat, bayan al-nasah, yaitu membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Materi yang terakhir yaitu perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. A. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. B. Sebagai orang beriman kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Dan C. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. D. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. E. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. F. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, karena materi sudah ibu sampaikan, maka sekarang saatnya kita kuis. Pertanyaan pertama, penjelasan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita adalah isi kandungan dari surah. A. Quran Surat An-Nisa ayat 57. B. Quran Surat An-Nahl ayat 64. C. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan D. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Baik, ibu hitung sampai hitungan ketiga. Silahkan dijawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pertanyaan kedua, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya adalah definisi dari A. Asar, B. Hadis, C. Khobar, D. Sunnah. Baik, ibu tunggu sampai hitungan ketiga, silahkan dijawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah D. Sunnah. Baik, karena pembelajaran telah usai, ibu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.